Nah guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupanmu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu dan kondisi manusia tersebut serta pihak ketiganya. Oke Pak Geng, pagi hari ini saya ingin mengarah terhadap pihak ketiga. Apa yang sedang dia pikirkan untuk pagi hari ini dan bagaimana kondisi hubungan dia terhadap manusia tersebut. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kita akan sama-sama melihat, Wak Geng, apa yang sedang dia pikirkan dan apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika saya mengarah terhadap pihak ketiga. Muncul kartu Three of Swords. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu gambaran di dalam hubungan perselingkuhan itu. Gambaran itu ada gambaran mengenai kekecewaan atau sakit hati, seperti saling berkonflik dan seperti saling berdebat. Three of Swords. Kalaupun diri saya masih mengarah terhadap diri kamu, mungkin kartu yang saya pegang ini masih kamu ingat dan belum bisa kamu lupakan, karena terlalu sakit untuk kamu terima. Kita lihat kartu berikutnya. Knight of Wands. Seseorang yang memegang satu tongkat. Tongkat yang dipegang seakan-akan mencari suatu pertahanan atau mencari suatu kebebasan dari kondisi perasaan. Saya mengakui hubungan itu lagi ada perdebatan, tetapi di sisi lain seakan-akan antara pihak ketiga atau manusia tersebut seperti berusaha untuk memberikan suatu kestabilan di dalam hubungan tersebut, tetapi salah satu pihak merasa tidak perlu. Kita lihat kartu berikutnya. Five of Cups. Terdiri dari 5 cawan. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu cawan dari kelima cawan tersebut, saya rasa ada kesedihan yang sedang dirasakan oleh pihak ketiga.
Dan saya rasa ada penyesalan yang sedang diterima oleh manusia tersebut. Penyesalan ini bisa saja masih mengarah terhadap diri kamu, yang dimana manusia itu lebih memilih pihak ketiga, tetapi hubungan itu memberikan diri dia kekecewaan. Seakan-akan berharap dari pihak ketiganya memberikan diri dia suatu kebahagiaan, atau pihak ketiga seakan-akan berharap hubungan itu memberikan suatu kebahagiaan, tetapi yang diterima hanyalah kesedihan. Seperti menginginkan suatu kebahagiaan, tetapi kebahagiaan itu tidak didapatkan, Wak Geng. Kamu bisa melihat sendiri posisi gambar yang ada di dalam kartu yang saya angkat ini. Kesedihan, kehilangan, merasa hubungan perselingkuhan itu hubungan hambar, flat, datar. Ya, bisa saja hubungan itu hambar karena diawali dari kemanipulatifan atau materi. Mungkin di awal saya mengategorikannya bahagia, tetapi awal tersebut belum tentu membuat semakin kesini semakin bahagia. Penyesalan dan kesedihan mendalam. Kita lihat kartu berikutnya. Three of Wands, 3 tongkat. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu tongkat dari ketiga tongkat tersebut, satu tongkat yang saya ambil tadi memberikan suatu gambaran, salah satu pihak akan melakukan suatu perjalanan. Perjalanan karena memang untuk saat ini ada kekecewaan. Perjalanan jauh dalam arti meninggalkan dan ditinggalkan karena kondisi hubungan itu tidak lagi saling memahami. Nine of Pentacles. Wow. Terdiri dari 9 koin. 9 koin. Angka 9. Kalau saya menarik dari angka 9 secara Feng Shui, 9 ini angka keberuntungan, angka tidak diduga-duga, angka yang membuat kebahagiaan, dan angka yang membuat ketenangan. Tetapi menurut dari kartu pertama yang keluar Three of Swords, seakan-akan bertolak belakang, tidak sinkron dengan kartu yang saya pegang ini. Kalaupun diri saya mengatakan hubungan itu masih hubungan bahagia, karena bisa saja kebahagiaan itu diciptakan karena berdasarkan materi. Ini, Wak Geng. Hubungan itu tidak lagi stabil. Hubungan itu tidak lagi memberikan suatu rasa kenyamanan. Nah, kan barusan saya katakan keluar sendiri kartunya. Kartunya loh yang keluar, Wak Geng. Nine of Swords, 9 pedang. 9 pedang. Kalau saya mencoba kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari ke-9 pedang tersebut, satu pedang yang saya tarik tadi, hubungan itu hanya berdasarkan kemanipulatifan. Jadi secara otomatis akan membuat kedua belah pihak merasa kacau. Kacau, 9 pedang lagi. Kacau, khawatir, kegelisahan. Ini dia. Dan salah satu pihak untuk saat ini seperti menerima suatu ancaman, yang dimana ancaman tersebut berupa tindakan yang membuat pemikiran depresi. Seven of Pentacles. Wow. Seven of Pentacles. Hubungan yang tidak lagi
saling melengkapi, tetapi hubungan itu gagal. Kegagalan. Knight of Pentacles. Sepertinya ada salah satu pihak ini, Wak geng, bersama dengan pihak ketiga ini. Atau pihak ketiga mendapatkan suatu materi dari orang lain. Wow, ternyata saya tidak tahu ini, apakah pihak ketiga memiliki orang di masa lalu, atau manusia itu ingin kembali terhadap orang di masa lalu. Ini secara energi, salah satu pihak dari kedua belah pihak akan berencana melakukan suatu perjalanan jauh, tetapi perjalanan ini mengarah terhadap orang di masa lalu. Justice, karma. Wow. Berarti kalau manusia itu kembali terhadap diri kamu, kalau manusia itu yang akan melakukan perjalanan untuk kembali terhadap diri kamu, berarti antara diri kamu dengan manusia itu saya kategorikan sedang menjalani hubungan karma. Ada sesuatu hal yang harus kalian selesaikan, Wak geng. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu Justice ini terhadap manusia tersebut atau pihak ketiga, sepertinya pihak ketiga ini sedang mendapatkan suatu hukuman ini, Wak geng. Hukuman atau keadilan atau karma. Karena kartunya dari tadi 9 pedang, 3 pedang, 5 cawan, 7 koin, kegagalan, kesedihan, sakit hati, kekacauan, dan keuangan pun tidak stabil. Eight of Pentacles. Pantaslah orang pihak ketiga hanya fokus dari materi. Atau bisa saja manusia itu mencari pihak ketiga karena dia merasa keuangan dia tidak ada lagi. Ada yang sedang difokuskan ini sama pihak ketiga, Wak geng. Tapi acuan saya letaknya di dalam kartu Justice, karma. The Hierophant. Seakan-akan ini The Hierophant. Wow, kenapa ini? Wow. Ini pihak ketiga ini seakan-akan ada pemikiran yang dimana pemikiran itu berencana terhadap sesuatu hal di luar dari dugaan dia, Wak geng. Seperti orang yang sedang menikmati suatu bentuk hukuman, tetapi hukuman itu bukan membuat pihak ketiga merasa untuk berubah, tetapi semakin membuat pemikiran dia berencana yang lain. Wow. As of Pentacles, mencari perasaan atau mencari hubungan terhadap orang lain lagi nih. As of Swords. Tadi As of Pentacles, sekarang As of Swords. Ini kelicikan pihak ketiga ini luar biasa ya. Seakan-akan sudah mendapatkan dari manusia tersebut, manusia itu memberikan. Setelah manusia itu memberikan,
pihak ketiga ini mencari seseorang, seperti mencari merasa kurang puas, atau jangan-jangan manusia tersebut masih saja merasa kurang puas. As of Sword ini, pedang. Sesuatu hal yang di luar dari dugaan sudah dirasakan, tetapi hal itu bukan membuat salah satu pihak berubah, malah berinisiatif yang lain. Eight of Cups. Kekecewaan, ada luka yang paling mendalam. Kalau saya mengaitkan munculnya kartu As of Swords dengan kata justice, ini dalam waktu dekat, Wak geng. Dalam waktu dekat ada karma yang membuat pihak ketiga akan pergi dan ditinggalkan, yang dimana kepergian pihak ketiga ini benar-benar sangat kecewa, benar-benar bersedih, benar-benar penuh dengan penyesalan. Karena pihak ketiga merasa manusia itu ingin pulang terhadap kehidupan di masa lalu. Dimana ketika manusia itu ingin pulang, karena manusia itu merasa hubungan yang dia jalankan terhadap pihak ketiga hanya memberikan kesedihan dan merusak kondisi keuangan, dan membuat manusia itu tidak lagi merasa stabil. Kita lihat kartu terakhir, As of Wands. Satu tongkat. Tongkat ini seakan-akan memiliki harapan, tetapi harapan itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Oke Wak geng, hanya itu yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu di pagi hari ini ketika saya mengarah terhadap pihak ketiga. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.